Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Winarta, NPM 1714424200037. Di sini saya membuat video tentang hasil pelaksanaan praktek lapangan industri. Pertama-tama saya akan memberitahukan saya melakukan pelaksanaan praktek lapangan di Nafisah Bakery. Merupakan sebuah industri yang bergerak dalam bidang pembuatan dan produksi roti yang terletak di kawasan Kabupaten Bangka Belitung, Belitung Barat, Indonesia. Usaha ini dirintis sejak tahun 2006 oleh Ibu Yuliarti sebagai pemilik dari Nafisah Bakery sendiri. Alamat industri tersebut terletak di Jalan Veteran nomor 09, Desa Parit, Jalan Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung. Jenis usaha dan produk di Nafisah Bakery ini pembuatan dan produksi roti. Di industri tersebut produk yang dihasilkan berbagai macam roti seperti roti tawar dan roti manis, roti isi, brownies, dan kue ulang tahun. Sedangkan produk yang dihasilkan dari Nafisah sudah merambah cukup luas di berbagai sektor kebutuhan pangan seperti penjualan roti hingga pemasok tetap untuk maskapai Garuda Indonesia dari 2013 sampai sekarang, Sriwijaya Air 2019 sampai sekarang, dan Nam Air 2019 sampai sekarang. Kondisi industri. Adapun kondisi industri tersendiri terdiri dari dua aspek. Kondisi fisik. Yang pertama kondisi fisik. Lokasi dari kondisi fisik kita lihat dari lokasi industri. Untuk lokasi industri yang penulis amati, yang saya amati, keadaan lingkungan industri cukup strategis karena berada di pusat kota, baik untuk bangunan penjualan pusat maupun cabangnya. Bangunan penjualan cukup nyaman, ruang rapi, dan semua jenis roti, kue, atau brownies tertata dalam pengelompokannya masing-masing. Hanya saja dalam industri roti Nafisah Bakery terdapat tempat produksi dan penjualannya terpisah, yang mana tempat produksi terletak agak jauh dari pusat kota, yaitu di samping rumah pemilik Nafisah Bakery dan asrama untuk pegawai Nafisah Bakery, sehingga hal ini memiliki dampak positif dan negatif. Untuk hal positifnya antara lain pemilik dapat langsung memantau karyawan dalam melaksanakan atau melakukan proses pembuatan roti dan cemilan lainnya. Sedangkan untuk hal yang negatif, pemilik tidak bisa memantau proses penjualan dalam waktu yang cepat karena terkendala jarak. Untuk fasilitas yang dimiliki oleh Nafisah Bakery, adapun di tempat produksi itu 2 buah mixer, 1 buah potong roti, 1 buah oven, 2 buah troli, 1 buah meja topping, 1 buah meja adonan, 3 buah kontainer, 20 buah galon air, 1 buah kotak P3K, 2 buah chiller, 1 buah freezer, 2 buah mobil untuk operasi mobil operasi. Untuk tempat penjualan 4 buah etalase untuk menata roti dan cemilan lainnya, dan 1 buah mesin kasir. Untuk kondisi non fisik, dari hasil observasi yang dilakukan dapat ditarik garis besar mengenai sumber daya manusia yang terdapat di Nafisah Bakery. Pada toko ini sumber daya manusia bisa dikategorikan baik dengan mengacu pada yang pertama, pekerja pada toko Nafisah Bakery memiliki 13 karyawan yang melayani bagian roti. 4 diantaranya menempati bagian kasir dan 7 diantaranya menempati bagian dapur pembuatan atau roti atau baker. Pada toko ini posisi baker khususnya untuk laki-laki. Hal ini dikarenakan dalam proses pembuatan roti lebih banyak menggunakan keterampilan fisik dan stamina yang cukup untuk membuat roti dalam porsi yang besar. Sedangkan untuk bagian pelayanan dan kasir diserahkan kepada pegawai perempuan yang berjumlah 4 orang. Kita masuk ke permasalahan yang terjadi selama 1 tahun terakhir, yang saya amati dan saya tangkap.
Pertama, susahnya dapat sumber daya manusia atau SDM yang memiliki pengalaman di bidang pembuatan roti, semisal kayak kualifikasi bakernya. Adanya baker yang tidak mau, yang kedua itu adanya baker yang tidak mau mengikuti pelatihan. Hal ini biasanya berkaitan dengan pribadi pembuat roti tersebut atau baker, bisa berupa rasa malas, tidak memiliki waktu dan sebagainya. Untuk yang ketiga, tentang masalah COVID ini. COVID ini sangat berdampak pada industri tersebut disebabkan ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, pengurangan karyawan. Nah, karyawan di toko ini pada awalnya berjumlah 13 orang, namun akibat adanya wabah COVID ini, toko Nafisah merumahkan sebagian karyawannya untuk sementara waktu. Dan untuk karyawan yang masih aktif saat ini hanya berjumlah 9 orang saja. Yang kedua, produksi menurun pastinya. Pada awalnya toko Nafisah memproduksi cukup banyak roti, snack, brownies, serta kue ulang tahun. Nah, tapi akibat adanya pandemi COVID ini, produksi Nafisah berkurang drastis, terutama di bagian snack untuk kebutuhan penerbangan yang biasanya memproduksi 800 sampai 1000 snack per harinya. Untuk sementara waktu dihentikan terlebih dahulu mengingat penerbangan di Indonesia sangat dibatasi. Kita masuk di solusi permasalahan yang pernah dilaksanakan. Adapun beberapa solusi yang pernah diberikan. Pertama, pengembangan keterampilan pada pegawainya, khususnya di bagian baker atau pembuat roti, dengan melakukan training yang didatangkan dari luar daerah serta dilaksanakan selama 1 bulan. Pelaksanaan training tersebut bukan hanya untuk baker sebenarnya yang sudah memiliki keterampilan saja, melainkan untuk pegawai baru juga diharuskan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang kedua, dalam meminimalisir dampak dari wabah COVID ini, terutama dalam hal permintaan produksi yang jauh berkurang dari hari biasanya, maka pemilik toko Nafisah Bakery membuka cabang di dekat pusat kota dengan tujuan untuk menstabilkan keadaan internal pada industri yang ia jalankan. Dalam hal ini juga pemilik Nafisah Bakery juga memutar otak untuk membuka usaha baru di dalam toko rotinya, yaitu kayak membuka kafe untuk menstabilkan juga benefit untuk per bulannya. Terus kita masuk ke rancangan layanan. Identifikasi kebutuhan layanan ini berdasarkan dari data saya dapatkan dari proses wawancara dan observasi mengenai permasalahan yang dialami oleh toko Nafisah adalah adanya baker yang tidak mau mengikuti pelatihan dan training yang diadakan oleh pemilik toko. Mengingat hal tersebut, bahwa sebagai seorang baker sangat perlu melakukan pelatihan yang berkelanjutan, yang dimana hal tersebut dapat meningkatkan mutu produksi dari toko tersebut, baik dari kualitas produk ataupun mengeluarkan produk baru dari toko tersebut. Selain itu juga, dengan adanya pelatihan atau training, baker juga mendapatkan hal-hal baru yang dimana dapat menambah pengalaman di bidang pembuatan roti. Untuk sasaran layanan bimbingan dan konseling, adapun sasaran layanan dalam dunia industri adalah karyawan atau pegawai dari industri Nafisah Bakery dan siswa-siswi SMA atau SMK yang ingin melanjutkan ke dunia pekerjaan. Untuk teknis pelaksanaan layanan, layanan yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada industri tersebut, yaitu layanan informasi. Hal ini karena perlu adanya pemberian informasi lebih lanjut mengenai maksud dan tujuan diadakannya pelatihan atau training yang sering dilakukan oleh pemilik toko Nafisah Bakery. Karena dengan diadakannya pelatihan atau training tersebut memberikan dampak yang positif bagi toko Nafisah dan karyawannya tersebut. Tujuan layanan diberikan agar konselia atau karyawan atau pegawai ataupun siswa-siswi dapat menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan
atau pengambilan keputusan untuk kepentingan perusahaan. Selain itu juga membantu pegawai agar termotivasi dalam meningkatkan kompetensi dan kedisiplinannya. Untuk siswa sendiri, data ini atau layanan ini bermanfaat untuk agar siswa mengetahui di dunia pekerjaan kondisinya seperti itu. Jadi siswa-siswi bisa memahami dan tidak kaget lagi ketika terjun ke dunia pekerjaan. Terus untuk evaluasi, karena evaluasi dilaksanakan karena PPL ini dilaksanakan di daerah yang masih terdampak COVID, maka evaluasi dilaksanakan secara singkat dengan melihat hasil dari yang didapatkan dengan wawancara dengan owner, dengan pemilik toko. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas pekerja selain membaik dan terlihat perkembangannya. Dikarenakan waktu yang kami dapat sangat sedikit mengingat situasi wabah COVID ini di daerah pelaksanaan PPL industri, maka evaluasi yang di tempat tersebut tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk tindak lanjut sendiri dapat kami berikan terhadap industri tersebut hanya melihat perkembangan dan layanan yang telah kami berikan kepada industri tersebut dengan cara berkomunikasi dengan owner melalui media sosial atau secara online. Maka hal ini yang membuat kami juga bingung untuk melakukan evaluasi, juga susah dengan masalah COVID ini yang masih menghantui kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk PPL industri. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.